Awan dan Lestari menjalani kehidupan yang sederhana di sebuah desa kecil di kaki gunung. Rumah mereka berdiri di antara ladang-ladang hijau, dikelilingi pepohonan yang rimbun. Suara angin yang berbisik lembut di sela-sela dedaunan menjadi musik yang menemani hari-hari mereka. Namun, di balik ketenangan desa itu, ada ruang kosong di hati pasangan ini yang tak pernah terisi selama 10 tahun pernikahan mereka. Setiap pagi, Awan bangun lebih awal untuk pergi ke sawah. Pekerjaannya sebagai petani membuatnya terbiasa dengan keringat dan matahari yang menyengat. Sementara itu, Lestari selalu menyiapkan bekal dengan penuh perhatian. Ia mencoba menutupi kegelisahannya dengan aktivitas rumah tangga, tetapi saat ia melihat mainan-mainan kecil yang dulu ia beli dengan harapan untuk anak yang tak kunjung datang, rasa sepi itu kembali menyergap. Malam hari adalah waktu yang paling sulit bagi mereka. Setelah makan malam, biasanya mereka duduk di beranda, mendengarkan suara jangkrik. Lestari sering menatap langit malam yang dipenuhi bintang, lalu berbisik dalam doa yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Ia memohon, berharap suatu hari Tuhan mengirimkan seorang anak untuk melengkapi rumah mereka yang sunyi. Awan, meski jarang mengungkapkan perasaannya, selalu tahu bahwa istrinya menyimpan harapan besar itu. Tetangga mereka sering memberikan komentar, baik yang tulus maupun yang penuh sindiran. Ada yang mengatakan, mungkin kalian harus mencoba pengobatan tradisional, atau mungkin Tuhan punya rencana lain. Meski tersenyum mendengar kata-kata itu, di dalam hati Lestari merasa perih. Ia hanya bisa berusaha tegar dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Awan adalah sosok yang pendiam namun penuh perhatian. Ia sering mencoba menghibur Lestari dengan cerita-cerita lucu atau mengajaknya berjalan-jalan ke desa sebelah. Namun, ia pun menyimpan kegelisahan yang sama. Ia merasa gagal sebagai suami karena belum bisa memberikan kebahagiaan yang diimpikan oleh istrinya. Perasaan itu membuatnya semakin giat bekerja, berharap bisa mengalihkan pikirannya dari kekosongan yang ia rasakan. Suatu hari, Lestari melihat seekor burung kecil yang jatuh dari sarangnya di halaman rumah mereka. Ia segera mengambil burung itu dan merawatnya. Burung kecil itu menjadi teman barunya. Lestari merasa aneh, seolah kehadiran makhluk mungil itu memberikan secercah harapan. Awan memperhatikan perubahan kecil pada istrinya, meski tak ia ucapkan, ia merasa lega melihat senyum Lestari mulai kembali menghiasi wajahnya. Namun, tak lama setelah itu, cuaca di desa mulai berubah. Hujan turun hampir setiap hari, membuat udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Awan merasa khawatir melihat langit yang terus-menerus gelap. Ia mengingat peristiwa banjir kecil yang pernah melanda desa beberapa tahun lalu, meski ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa hujan ini hanyalah bagian dari siklus alam. Lestari juga merasa gelisah. Hujan yang turun tanpa henti membuatnya sering terjaga di malam hari. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara air yang menetes dari atap. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, tetapi ia tidak tahu apa. Kegelisahan itu semakin kuat ketika ia melihat aliran sungai di dekat rumah mereka mulai meluap. Pada malam yang lain, hujan turun dengan intensitas yang tak biasa. Petir menyambar di kejauhan, membuat langit seolah terbelah. Awan yang biasanya tidur dengan nyenyak mulai merasa ada yang aneh. Ia keluar rumah untuk memastikan semuanya aman, tetapi pemandangan yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Air sungai telah meluap ke jalanan desa, membawa serta lumpur dan ranting-ranting pohon. Ketika Awan kembali masuk ke rumah, ia mendapati Lestari sedang berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. Ia mendekap tangan suaminya, erat-erat. Malam itu, mereka tidak tidur. Suara gemuruh air menjadi latar belakang yang membuat mereka sadar bahwa sesuatu yang besar sedang mendekati desa mereka. Di tengah kecemasan itu, mereka hanya bisa berdoa, berharap badai ini segera berlalu tanpa membawa malapetaka. Hujan deras tak kunjung reda. Awan dan Lestari memutuskan untuk tetap berjaga di ruang depan, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Suara derasnya aliran sungai semakin menggelegar, menandakan bahwa bencana semakin dekat. Pukul 2 dini hari, suara gemuruh besar memecah malam. Getaran terasa di tanah, membuat perabot rumah bergetar. Awan segera membuka pintu, dan pemandangan yang ia lihat membuat lututnya hampir lemas. Air bah mengalir deras dari arah hulu, membawa kayu-kayu besar dan puing-puing rumah. "Bangun, Lestari, kita harus pergi sekarang," teriak Awan, suaranya bercampur panik.
Lestari segera mengemasi barang-barang penting secepat yang ia bisa. Namun, waktu mereka tidak banyak. Ketika keluar dari rumah, air sudah merendam setengah badan. Awan menggenggam erat tangan Lestari dan berjuang berjalan melawan arus yang semakin deras. Udara dingin menusuk kulit, dan suara jerit tangis terdengar dari berbagai arah, memecahkan keheningan malam. Dalam perjalanan menuju bukit yang lebih tinggi, mereka bertemu dengan tetangga-tetangga yang juga berusaha menyelamatkan diri. Namun, di tengah kekacauan itu, sebuah suara tangis anak kecil menarik perhatian Lestari. Ia berhenti, menoleh ke arah suara tersebut, meski Awan terus menarik tangannya. "Awan, tunggu, ada anak kecil di sana," katanya, matanya penuh kecemasan. Di balik reruntuhan sebuah rumah, Lestari melihat seorang anak laki-laki terjebak, berusaha memanjat potongan kayu besar yang hampir hanyut terbawa arus. Tanpa pikir panjang, Awan bergegas mendekati anak itu meski arus semakin kuat. Dengan susah payah, ia berhasil mengangkat tubuh kecil itu dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Anak itu menangis tersedu-sedu, memanggil nama ayah dan ibunya yang tak terlihat di sekitar. Lestari segera memeluk anak itu, berusaha menenangkannya meski air mata juga mengalir di pipinya. "Tidak apa-apa, Nak, kamu bersama kami sekarang," bisiknya lembut. Anak itu menggigil hebat, tubuhnya basah kuyup dan penuh lumpur. Lestari melepas selendangnya dan membungkus tubuh kecil itu agar tetap hangat. "Namamu siapa?" tanyanya pelan, mencoba mengalihkan ketakutan sang anak. "Bima," jawabnya lirih, sebelum kembali menangis. Mereka melanjutkan perjalanan ke bukit di mana banyak warga berkumpul. Udara dingin menusuk tulang, dan hujan masih mengguyur tanpa henti. Dari atas bukit, Awan dan Lestari menyaksikan desa mereka tenggelam di bawah luapan air. Rumah-rumah hanyut, pohon-pohon tumbang, dan suara gemuruh air terus mengisi malam itu. Lestari menggenggam tangan Bima, mencoba memberikan rasa aman meskipun hatinya sendiri hancur melihat kehancuran di depan mata. Menjelang subuh, hujan mulai mereda. Cahaya pagi yang suram memperlihatkan dengan jelas kerusakan yang terjadi. Desa yang tadinya damai kini berubah menjadi lautan lumpur. Warga yang selamat berkumpul di bukit dengan wajah-wajah pucat dan penuh kelelahan. Banyak yang kehilangan keluarga, rumah, dan harapan. Lestari mendekap Bima yang tertidur di pangkuannya, wajah anak itu terlihat lelah dan masih basah oleh air mata. Awan berusaha membantu warga lain yang mencari korban di bawah puing-puing, meskipun tubuhnya sendiri sudah nyaris kehabisan tenaga. Ketika kembali ke Lestari, ia menemukan istrinya menatap kosong ke arah desa. "Awan, dia sendirian. Aku tak melihat keluarganya," ujar Lestari dengan suara gemetar. Hati Awan terenyuh. Ia tahu, anak ini baru saja kehilangan segalanya. Setelah memastikan keadaan lebih aman, Awan dan Lestari memutuskan untuk membawa Bima ke rumah mereka yang masih berdiri meski rusak parah. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa meninggalkan anak itu sendirian. Lestari merasa ada sesuatu yang menggugah hatinya saat memandang wajah Bima. Ada rasa iba, kasih sayang, dan sebuah dorongan kuat untuk melindungi anak ini, apapun yang terjadi. Malam itu, di tengah kelelahan dan kehancuran, Lestari mengucapkan doa yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya memohon untuk dirinya sendiri. Ia berdoa untuk Bima, agar anak itu diberi kekuatan menghadapi kehilangan yang begitu besar, dan agar ia dan Awan diberi kemampuan untuk merawatnya. Di dalam hati, ia merasa Tuhan telah mengirimkan Bima sebagai jawaban atas doa-doanya, meski ia belum sepenuhnya memahami alasan di balik semua ini. Pagi itu, setelah malam yang penuh kehancuran, desa masih diselimuti duka. Awan dan Lestari membawa Bima kembali ke rumah mereka. Bangunan sederhana itu sebagian besar masih utuh, meski lumpur menutupi lantai dan beberapa dindingnya retak. Bima tampak linglung, duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Matanya yang sembab terus memandang keluar jendela, seolah berharap melihat keluarganya kembali. Lestari mendekati anak itu, membawakan segelas air hangat yang ia siapkan dengan peralatan seadanya. "Minumlah, Nak," katanya lembut. Bima hanya menggeleng, suaranya tak lagi keluar. Lestari duduk di sampingnya, mengusap rambutnya yang masih berantakan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana anak sekecil ini bisa menanggung kehilangan sebesar itu. Awan, yang sedang membersihkan sisa lumpur di ruang depan, memperhatikan mereka dari jauh.
Ia melihat istrinya yang biasanya tampak rapuh, kini menunjukkan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Cara Lestari merawat Bima membuatnya tersadar, mungkin ini adalah rencana Tuhan untuk mengisi kehampaan yang selama ini mereka rasakan. Namun, malam hari adalah saat yang paling sulit. Setelah makan malam sederhana, Bima sering terbangun dalam tidurnya, menjerit memanggil ibu dan ayahnya. Suara tangisnya menggema di rumah kecil itu, membuat hati Lestari seperti diremas. Ia mendekap anak itu erat, mencoba menenangkan meskipun Bima terus meronta. "Ibu di sini, Nak. Kamu tidak sendirian," bisiknya, meski ia tahu kata-katanya tak akan mampu menggantikan rasa kehilangan yang begitu dalam. Di sisi lain, Awan merasa bingung bagaimana ia harus bersikap. Ia ingin membantu, tetapi trauma yang dialami Bima terlalu besar untuk dihadapi hanya dengan kata-kata. Suatu malam, ia mendekati Lestari yang sedang duduk di dekat Bima yang akhirnya tertidur lelap setelah menangis lama. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Awan, suaranya rendah, penuh kebingungan. Lestari menatapnya, lalu berkata dengan tegas, "Kita akan menjaganya. Tuhan mengirimkan dia kepada kita. Kita tidak boleh menyerah." Hari-hari berikutnya, Lestari mencoba mendekati Bima dengan kesabaran yang luar biasa. Ia memberinya makanan yang disukai anak-anak, membelikan mainan kecil dengan sisa uang mereka, dan mulai mengajaknya berbicara meski hanya sedikit. Respons yang diterbab 6, ujian yang tak terduga. Ketenangan yang baru saja kembali ke rumah kecil itu tak bertahan lama. Hari-hari berikutnya, hidup Awan, Lestari, dan Bima diwarnai dengan tantangan baru. Meskipun mereka telah menjadi keluarga dalam hati, kenyataan hidup terus menguji mereka. Sawah Awan yang masih rusak tidak menghasilkan apa-apa, sementara penghasilan Lestari dari menjahit hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Namun, mereka bertahan, berpegang pada cinta dan doa yang menjadi kekuatan mereka. Suatu pagi, Awan pergi ke pasar untuk menjual sedikit hasil kebun yang tersisa. Lestari tinggal di rumah bersama Bima, yang sedang bermain di halaman. Namun, tiba-tiba Lestari merasa tubuhnya lemas. Keringat dingin mengalir deras, dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia terhuyung, berusaha menahan tubuhnya dengan meja, tetapi akhirnya jatuh pingsan. Bima yang melihat itu langsung berlari ke sisi Lestari. Ibu bangun." Tangisnya sambil mengguncang tubuh Lestari yang terkulai lemas. Anak itu panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya berlari ke jalan, berharap menemukan seseorang untuk meminta bantuan. Untungnya, tetangga mereka, Bu Ningsih, sedang lewat dan segera membantu membawa Lestari ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Awan yang baru saja kembali dari pasar langsung bergegas menyusul. Hatinya seperti diiris ketika melihat istrinya terbaring di ranjang dengan wajah pucat. Dokter memberitahu bahwa Lestari mengalami anemia berat akibat kurangnya asupan nutrisi selama beberapa bulan terakhir. Kondisinya serius. Ia perlu istirahat total dan asupan gizi yang lebih baik, kata dokter dengan nada tegas. Mendengar itu, Awan merasa terpukul. Selama ini, Lestari selalu mengutamakan kebutuhan Bima, bahkan mengabaikan kesehatannya sendiri. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk istri dan anak angkatnya. "Aku gagal sebagai suami dan ayah," pikirnya, kepalanya tertunduk lesu. Sementara itu, di rumah sakit, Bima tak pernah meninggalkan sisi Lestari. Anak itu menggenggam tangan Lestari erat, seolah takut kehilangan lagi. "Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan jadi anak baik," katanya dengan suara kecil, membuat hati Awan semakin tersayat. Di balik matanya yang kecil, Bima menyimpan ketakutan mendalam akan kehilangan sosok yang kini ia anggap sebagai ibu sejatinya. Lestari akhirnya sadar beberapa jam kemudian. Saat melihat Bima dan Awan di sisinya, ia memaksakan senyum meskipun tubuhnya lemah. "Maaf, aku merepotkan kalian," katanya lirih. Namun, Awan segera menggenggam tangannya. "Jangan bicara begitu, Tari. Kamu adalah pusat kehidupan kami. Kami tidak akan sanggup tanpamu." Kejadian itu menjadi titik balik bagi keluarga kecil mereka. Awan mulai bekerja lebih keras, mencari pekerjaan tambahan di kota untuk mendapatkan uang lebih banyak. Ia bahkan rela bekerja hingga larut malam di proyek bangunan. Sementara itu, Bima mulai belajar membantu Lestari dengan pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah. Anak itu menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa, meski usianya masih begitu muda.
Namun, perjuangan Awan tidak berjalan mulus. Suatu malam, saat ia pulang dalam kondisi lelah, kakinya terluka akibat kecelakaan kecil di tempat kerja. Meski tidak parah, rasa sakitnya cukup mengganggu, membuatnya sulit bekerja dengan maksimal. Di tengah keterbatasan fisiknya, ia tetap memaksakan diri. Baginya, kebutuhan keluarganya jauh lebih penting daripada rasa sakit yang ia rasakan. Melihat pengorbanan Awan dan kondisi Lestari yang perlahan membaik, hati Bima dipenuhi tekad. Suatu hari, ia mendekati Lestari yang sedang duduk di kursi, memulihkan tenaga. "Ibu, aku ingin belajar lebih giat di sekolah. Aku ingin menjadi orang yang bisa membantu ayah dan ibu nanti," katanya dengan mata bersinar penuh semangat. Lestari terharu mendengar itu. Ia memeluk Bima erat, merasa bahwa anak ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. "Nak, kamu sudah menjadi cahaya dalam hidup kami. Jangan pernah merasa bahwa kamu harus memikul beban ini sendirian. Kami adalah keluarga. Kita akan melalui semua ini bersama," ujar Lestari dengan air mata kebahagiaan. Malam itu, setelah Bima tertidur, Awan dan Lestari kembali berdoa bersama seperti dulu. "Tuhan, kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya memohon kekuatan untuk terus berjuang. Berikan kami kesempatan untuk membesarkan anak ini dengan cinta dan kebahagiaan yang layak ia terima," ucap mereka bersamaan. Doa itu meluncur dari hati yang tulus, menggema di dalam rumah kecil yang meskipun sederhana, kini dipenuhi harapan yang baru. Perjuangan mereka belum selesai, tetapi cinta yang mereka miliki untuk satu sama lain terus menjadi pelita di tengah gelapnya tantangan hidup. Di hati mereka, tersimpan keyakinan bahwa keajaiban akan datang di waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang berjuang dengan hati yang penuh kasih. Hari-hari berlalu, dan perlahan Bima mulai menunjukkan tawa kecilnya, meski sesekali kesedihan masih tampak di matanya. Lestari merasa lega melihat anak itu mulai menerima keberadaan mereka. Ia percaya, cinta yang ia dan Awan berikan mampu menghangatkan hati Bima, yang sebelumnya beku karena kehilangan besar. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, ujian baru mulai menghampiri keluarga kecil mereka. Desa yang luluh lantak akibat banjir masih dalam proses pemulihan. Warga saling bahu-membahu untuk membangun kembali rumah-rumah mereka. Namun, kondisi keuangan Awan dan Lestari semakin terjepit. Sawah yang menjadi sumber penghidupan Awan rusak parah, tertutup lumpur dan batu besar yang terbawa banjir. Setiap pagi, Awan berangkat lebih awal untuk mencoba menyelamatkan apa yang tersisa, meski hasilnya selalu mengecewakan. Lestari, di sisi lain, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ia mulai menjahit pakaian untuk tetangga-tetangga yang membutuhkan, meskipun bayaran yang ia terima tak seberapa. Ia hanya ingin memastikan ada cukup makanan di meja untuk Bima. Namun, ada malam-malam di mana Lestari menangis diam-diam di dapur, berusaha tidak membangunkan Bima atau membuat Awan khawatir. Pada suatu pagi, Lestari mendapati Bima sedang membantu Awan di kebun kecil mereka. Anak itu membawa ember kecil, mengisi air untuk menyiram tanaman. "Bima, apa yang kamu lakukan?" tanya Lestari, tersentuh melihat usaha anak itu. "Aku ingin membantu ayah," jawab Bima pelan, menunduk malu-malu. Lestari memeluk Bima erat, air mata mengalir tanpa ia sadari. Meski masih kecil, Bima sudah menunjukkan bahwa ia ingin menjadi bagian dari keluarga mereka, bukan hanya sebagai beban. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, seorang kerabat jauh dari keluarga Bima muncul di desa. Namanya Pak Darto, seorang lelaki tua yang mengaku sebagai paman Bima. Ia datang dengan maksud membawa Bima pergi. "Dia keponakan saya. Sebagai keluarga, sudah seharusnya saya merawatnya," katanya dengan nada yang tegas namun dingin. Hati Lestari seperti diremas mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Pak Darto memiliki hak atas Bima, tetapi ia merasa tidak yakin bahwa lelaki itu benar-benar tulus. Desas-desus di desa menyebutkan bahwa Pak Darto bukanlah orang yang peduli pada keluarga. Ia dikenal kasar, dan Lestari takut Bima akan kehilangan tempat aman yang baru saja ia temukan. Awan mencoba berbicara dengan Pak Darto secara baik-baik. "Kami sudah merawat Bima sejak malam bencana. Anak itu mulai menemukan kebahagiaannya di sini. Tolong beri kami kesempatan untuk terus menjaganya." Namun, Pak Darto bersikeras. "Kalian bukan keluarganya. Kalian tidak mengerti apa yang terbaik untuknya." Malam itu, Lestari dan Awan merasa dunia mereka runtuh.
Bima, yang kini tertidur pulas di kamar kecilnya, tidak tahu bahwa masa depannya sedang diperebutkan. Lestari menggenggam tangan Awan erat. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi, Wan. Aku tahu dia bukan anak kita, tapi aku merasakan ikatan yang begitu kuat dengannya. Aku merasa seperti ibunya. Awan hanya mengangguk, meski pikirannya penuh kekhawatiran. Keesokan harinya, Pak Darto datang kembali untuk membawa Bima. Lestari berlutut di depannya, memohon dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Tolong, biarkan dia tinggal bersama kami. Kami mencintainya seperti anak kami sendiri. Kami akan memberikan yang terbaik untuknya. Namun, Pak Darto tidak tergerak. Ia menarik tangan Bima yang kebingungan, tidak memahami apa yang terjadi. Di saat-saat terakhir, sebelum Bima benar-benar dibawa pergi, suara kecil itu memecah suasana. Aku tidak mau pergi. Aku mau tinggal dengan ibu dan ayah, kata Bima sambil memeluk Lestari erat. Tangisnya pecah, membuat semua orang yang hadir terdiam. Bahkan Pak Darto terlihat bingung menghadapi situasi itu. Melihat tekad di mata anak kecil itu, Pak Darto akhirnya melunak. Baiklah, katanya berat. Tapi ingat, kalian harus menjaganya seperti anak sendiri. Jika aku mendengar dia disakiti, aku akan kembali. Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah kecil itu tanpa sepatah kata lagi. Setelah kepergian Pak Darto, Awan memeluk Bima erat, sementara Lestari menangis terisak-isak. Hari itu, mereka merasa seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hampir hilang. Bima, dengan suara kecilnya, berkata, "Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah." Kata-kata itu membuat semua penderitaan mereka terasa tidak berarti. Di tengah kesulitan yang terus mereka hadapi, satu hal kini menjadi jelas, mereka adalah keluarga. Dan tidak ada bencana, komentar orang, atau ancaman apapun yang akan memisahkan mereka lagi. Lestari dan Awan tahu, perjuangan mereka belum selesai, tetapi cinta yang mereka miliki untuk Bima akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan berlalu sejak Lestari dirawat di rumah sakit. Kondisinya mulai membaik, meski tubuhnya masih lemah. Kehidupan mereka tetap penuh perjuangan, tetapi ikatan keluarga kecil itu semakin erat. Awan bekerja keras, sering pulang larut malam dengan tubuh letih, namun ia selalu menyempatkan waktu untuk mendampingi Bima belajar. Lestari, meski masih dalam pemulihan, mencoba mengelola rumah dengan perhatian yang tak pernah surut. Di tengah kesibukan mereka, Awan membawa kabar yang cukup mengejutkan suatu malam. "Tari," katanya perlahan sambil duduk di samping istrinya, "aku mendapatkan tawaran pekerjaan di luar desa. Gajinya cukup besar, tapi aku harus tinggal di sana selama beberapa bulan." Lestari terdiam mendengar itu. Pekerjaan itu jelas akan membantu keuangan mereka, tetapi Awan harus meninggalkan rumah untuk waktu yang tidak singkat. "Apa tidak ada cara lain, Wan?" tanya Lestari dengan suara pelan, mencoba menahan kekhawatirannya. Awan menggeleng, wajahnya penuh dilema. "Aku ingin memastikan kalian tidak kekurangan apapun. Ini untuk kita semua, Tari. Tapi aku juga tidak ingin meninggalkan kalian." Mendengar percakapan itu, Bima yang berada di ruang sebelah mendekat. Ia berdiri di depan mereka dengan wajah tegas yang tidak biasa terlihat pada anak seumurannya. "Ayah, Ibu, aku sudah besar. Aku bisa membantu menjaga Ibu di rumah. Kalau ini bisa membuat kita hidup lebih baik, aku janji akan menjadi anak yang kuat," katanya. Kata-kata itu membuat Lestari dan Awan saling bertatapan, merasakan kebanggaan yang bercampur dengan kesedihan. Awan akhirnya memutuskan menerima pekerjaan itu. Hari keberangkatan tiba dengan suasana penuh haru. Sebelum berangkat, Awan memeluk Lestari dan Bima erat, berbisik, "Kalian adalah alasan aku melakukan ini. Tetap kuat, ya, aku akan sering mengirim kabar." Lestari mengangguk dengan mata berkaca-kaca, sementara Bima, meskipun mencoba tegar, tak mampu menahan air matanya. Minggu-minggu pertama tanpa Awan terasa berat bagi mereka berdua. Lestari sering terlihat termenung di jendela, memandangi jalan yang pernah dilalui Awan. Sementara itu, Bima menjadi lebih rajin membantu pekerjaan rumah, meskipun ia sering terlihat lelah setelah pulang sekolah. Hubungan mereka semakin erat, tetapi kekosongan yang ditinggalkan Awan tetap terasa. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, suara dering telepon memecah keheningan. Bima segera berlari mengambilnya. "Halo, Ayah!" teriaknya dengan nada penuh kegembiraan. Suara Awan terdengar hangat di ujung telepon,
menanyakan kabar mereka. Percakapan itu berlangsung singkat, tetapi cukup untuk membuat mereka merasa dekat meski berjauhan. Namun, kehidupan kembali menguji mereka. Sebulan kemudian, Lestari mulai mengalami sakit kepala yang parah. Rasa lemas yang pernah ia rasakan kembali menghantuinya. Meski begitu, ia tidak ingin membuat Bima khawatir. Ia menyembunyikan sakitnya, berpura-pura sehat di depan anak itu. Tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Suatu hari, ketika Bima pulang dari sekolah, ia menemukan Lestari tergeletak di lantai dapur. Dengan panik, ia meminta bantuan tetangga untuk membawa ibunya ke klinik. Dokter mengatakan bahwa kondisi Lestari memburuk karena kelelahan dan kurangnya asupan nutrisi. Ibu harus dirawat lagi, ujar dokter dengan tegas. Kabar itu sampai ke telinga Awan. Tanpa berpikir panjang, ia meninggalkan pekerjaannya dan pulang ke desa. Ketika ia tiba di rumah sakit, ia melihat Bima sedang duduk di samping tempat tidur Lestari, menggenggam tangan ibunya dengan mata yang sembab. "Ayah!" seru Bima sambil berlari memeluk Awan. "Aku takut kehilangan ibu," katanya terisak. Awan merasakan beban berat di hatinya. Ia mendekati Lestari, memegang tangannya yang dingin. "Tari, aku di sini. Maafkan aku karena meninggalkan kalian," bisiknya. Lestari membuka matanya perlahan, tersenyum lemah. "Wan, jangan salahkan dirimu. Kau sudah berjuang untuk kita. Aku hanya perlu istirahat lebih banyak." Hari-hari berikutnya, Awan memutuskan untuk tidak kembali ke pekerjaan lamanya. Ia sadar bahwa kehadirannya lebih berarti daripada uang yang ia hasilkan. Bersama Bima, ia merawat Lestari dengan penuh perhatian. Di tengah semua itu, mereka kembali mengandalkan doa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala cobaan. Doa-doa mereka akhirnya dijawab dengan cara yang tidak terduga. Suatu pagi, ketika Lestari mulai pulih dan duduk di ruang tamu bersama Awan, ia merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Perasaan itu tidak asing, tetapi juga terasa seperti keajaiban. Dengan penuh harap, ia memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Beberapa hari kemudian, Lestari pulang dengan wajah yang bercahaya. "Wan, Tuhan menjawab doa kita," katanya sambil memeluk suaminya. "Aku hamil." Awan tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tidak percaya bahwa setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya mereka diberi anugerah ini. Bima yang mendengar kabar itu ikut berlari memeluk mereka. "Aku akan punya adik," tanyanya dengan wajah penuh kebahagiaan. Lestari mengangguk, menatap Bima dengan penuh cinta. "Dan kamu akan menjadi kakak terbaik yang pernah ada," ujarnya sambil mengelus rambut anak itu. Hari itu, rumah kecil mereka dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Meski perjalanan mereka penuh liku, keluarga kecil ini tahu bahwa cinta, doa, dan keteguhan hati telah membawa mereka menuju keajaiban yang selama ini mereka nantikan. Kehamilan Lestari membawa kebahagiaan sekaligus kekhawatiran. Setelah bertahun-tahun menanti, kabar itu seperti jawaban atas doa-doa panjang mereka. Namun, di balik sukacita itu, dokter memperingatkan bahwa kehamilan Lestari memiliki risiko tinggi karena kondisinya yang lemah. Ibu harus benar-benar menjaga kesehatan, menghindari stres, dan tidak boleh terlalu banyak bekerja, pesan dokter dengan nada serius. Awan, yang mendengar itu, bertekad untuk melindungi istri dan calon anak mereka dengan segala cara. Ia kembali ke ladang, mencoba menghidupkan sawah yang lama terlantar. Siang dan malam, ia bekerja tanpa kenal lelah, menggali, membersihkan, dan menanam kembali benih-benih harapan di tanah yang sempat tak produktif. Meski tubuhnya terasa lelah, ia yakin bahwa kerja kerasnya akan membawa berkah bagi keluarganya. Di rumah, Bima mengambil peran besar. Anak itu tumbuh menjadi lebih dewasa dari usianya, membantu Lestari dengan tugas-tugas kecil seperti menyapu lantai, mencuci piring, atau mengambil air. Setiap kali Lestari meminta maaf karena terlalu bergantung padanya, Bima hanya tersenyum. "Ibu, aku ingin adik kita lahir dengan sehat. Aku akan membantu apapun yang aku bisa," katanya dengan tulus. Namun, cobaan tak berhenti menghampiri. Suatu malam, badai besar melanda desa. Angin kencang dan hujan deras membuat atap rumah mereka bocor, air menggenangi lantai. Awan, yang sedang mencoba menambal lubang di atap, tergelincir dan jatuh, melukai lengannya. Lestari yang sedang hamil besar berteriak panik, sementara Bima dengan cepat berlari mencari pertolongan ke rumah tetangga. Dengan bantuan warga, Awan akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat.
Meski lukanya tidak terlalu parah, dokter menyarankan agar ia beristirahat selama beberapa hari. Hal itu membuat Awan merasa bersalah. Aku tidak bisa membantu kalian dalam kondisi seperti ini, katanya dengan nada penuh penyesalan saat kembali ke rumah. Namun, Lestari menggenggam tangannya erat. Wan, kehadiranmu saja sudah cukup. Jangan memaksakan diri, kita akan melalui ini bersama. Sementara itu, Bima mulai menunjukkan kelelahan. Ia sering terlihat menggosok matanya, tertidur di meja belajar sebelum menyelesaikan tugas-tugasnya. Lestari menyadari hal itu, hatinya terasa perih melihat anak itu memikul beban yang terlalu berat. Suatu malam, ketika Bima tertidur di kursi, Lestari membelai rambutnya pelan. Kamu terlalu baik, nak. Maafkan ibu karena membuatmu menjalani ini semua, bisiknya dengan air mata yang mengalir perlahan. Hari demi hari berlalu dengan penuh ketegangan, tetapi juga harapan. Lestari mulai merasakan tanda-tanda persalinan lebih cepat dari perkiraan. Malam itu, saat Awan sedang memperbaiki peralatan di dapur, Lestari menggenggam perutnya dengan wajah menahan sakit. Wan, sepertinya waktunya sudah tiba, katanya dengan suara tertahan. Awan dan Bima segera bersiap. Dengan bantuan tetangga, Lestari dibawa ke bidan desa. Malam itu, hujan kembali turun deras, menciptakan suasana yang mencekam. Awan terus menggenggam tangan Lestari, sementara Bima menunggu dengan cemas di luar ruangan. Suara rintik hujan bercampur dengan tangisan Lestari yang berusaha melahirkan anak mereka. Waktu terasa berjalan lambat, setiap detik penuh ketegangan, dan Awan tak henti-hentinya berdoa di dalam hati. Tuhan, aku mohon, lindungi mereka berdua. Jangan biarkan kami kehilangan lagi, bisiknya dengan mata yang penuh air mata. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, suara tangis bayi terdengar memecah malam. Bidan keluar dengan senyuman, membawa seorang bayi mungil di pelukannya. Selamat, anak perempuan kalian lahir dengan selamat, katanya. Awan hampir tidak bisa berkata-kata. Dengan tangan bergetar, ia menerima bayi itu, sementara air matanya mengalir deras. Di dalam ruangan, Lestari tersenyum lemah saat melihat Awan dan Bima masuk membawa bayi itu. Dia mirip kamu, Tari, kata Awan dengan suara serak. Bima mendekati ibunya, menatap adiknya dengan takjub. Dia cantik sekali, Bu. Aku akan melindunginya seperti ayah melindungi kita, katanya dengan penuh kesungguhan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, Lestari mengalami pendarahan hebat. Kondisinya menurun drastis, membuat semua orang panik. Bidan segera memberikan perawatan darurat, tetapi situasinya kritis. Awan berlutut di samping tempat tidur istrinya, menggenggam tangannya dengan erat. Tari, jangan tinggalkan kami. Kami membutuhkanmu, katanya sambil terisak. Dengan suara yang lemah, Lestari membuka matanya. Wan, jaga anak-anak kita. Aku percaya padamu, bisiknya. Awan terus memohon, berharap keajaiban datang seperti yang pernah mereka alami sebelumnya. Subuh menjelang, dan keajaiban itu benar-benar terjadi. Perlahan, kondisi Lestari mulai stabil, bidan menghela napas lega. Dia kuat, ini mukjizat, katanya. Awan menangis bahagia, sementara Bima memeluk ibunya dengan hati penuh syukur. Hari itu menjadi titik balik bagi keluarga mereka. Di tengah badai kehidupan, mereka membuktikan bahwa cinta dan doa adalah kekuatan terbesar. Kini, dengan kehadiran bayi kecil itu, mereka memiliki alasan baru untuk terus berjuang. Kehidupan tetap penuh tantangan, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih,
tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.